cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan, tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah, tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah, menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti, yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertiwi. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju, mereka hadir. Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri. Mereka yang tanpa pamrih ulurkan tangan demi laju sekitarnya. Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama, menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Saya Igede Martawega Pratama, penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2020 bidang teknologi. Saya gemar beradventure, mengeksplorasi pedalaman Bali yang belum terekspos untuk menemukan sesuatu yang baru. Bali sangat kaya, banyak tersembunyi eksotisme keindahannya. Dari perjalanan saya tersebut, saya menemukan refleks pribadi yang lebih dalam, keterhubungan alam dan budaya lokal, serta koneksi semesta. Bali dikenal dengan ritual dan budayanya. Penduduknya sangat religius, taat kepada Sang Pencipta, dan mereka bekerja dan belajar menggunakan semangat taksu. Saya tinggal di suatu daerah yang sebagian hidup masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Bermula dari keresahan saya terhadap nelayan lokal Bali, mereka bekerja menghabiskan waktu lebih banyak di laut menggunakan cara tradisional. Dengan dasar studi keilmuan yang saya tempuh di perguruan tinggi, saya bertekad membuat sebuah teknologi tepat guna yang dapat meringankan beban pekerjaan nelayan sehingga menjadi lebih efektif dan tanpa mengurangi semangat taksunya. Saya berhasil menciptakan aplikasi Fishgo, sebuah aplikasi pelacak ikan berbasis navigasi yang dapat membantu para nelayan memetakan lokasi pergerakan ikan dengan tepat sasaran, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman, konsumsi bahan bakar jukung lebih efektif, serta efisiensi waktu dalam menjaring tangkapan ikan. Tahun 2020, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Astra, suatu ajang kompetisi generasi muda
yang mampu berkontribusi dan memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. 1 Indonesia Awards. Tahun ini, Astra kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi menjadi potret inspirasi melalui 1 Indonesia Awards ke-12 dalam 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut, dan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan karya, kita bisa membanggakan bangsa Indonesia. Bergabunglah bersama saya menjadi intan-intan bangsa berikutnya yang dapat memancarkan cahaya positif generasi muda untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Semangat! Melaju bersama. Daftarkan dirimu atau orang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Indonesia Awards 2021 di 1indonesia.com. Halo teman-teman, apa kabar? Salam kenal, saya Uli Herdinansyah, panggil aja Uli. Saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman semua di Inspira Nation bersama 1 Indonesia Awards yang ke-12 tahun 2021 ini. Teman-teman, 1 Indonesia Awards adalah apresiasi Astra yang diberikan kepada anak bangsa yang mengambil peran untuk memberi manfaat bagi masyarakat dalam 5 bidang, teman-teman. Dan bidang-bidang itu adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Kemudian teman-teman juga ada kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tadi. Nah, tahun ini Astra juga kembali memberikan tambahan kategori apresiasi khusus nih teman-teman, yaitu kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi. Dan penerima apresiasi tingkat nasional dan apresiasi khusus masing-masing tentunya akan mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar 60 juta rupiah dan juga mereka akan mendapatkan pembinaan kegiatan. Teman-teman, tahun ini nggak kerasa 1 Indonesia Awards memasuki tahun yang ke-12. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010. Dan untuk info lengkap, teman-teman bisa lihat di www.1-indonesia.com. Saya ingatkan bahwa pendaftaran dibuka hingga tanggal 2 Agustus tahun 2021. Hari ini kita akan ngobrol dengan sosok-sosok hebat, teman-teman, yang punya kontribusi yang besar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat kita. Tapi sebelum mulai, saya mau menyampaikan peraturan-peraturan dalam live kali ini ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman nanti bisa tanya langsung ke narasumber kita dengan cara gampang banget, tinggal tulis aja di kolom komentar, diketik di bawah live ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube 1 Indonesia. Kenapa? Karena 50 peserta yang beruntung akan mendapatkan cenderamata Astra dan akan diumumkan di kolom komentar YouTube nanti. Peraturan kedua, teman-teman dimohon untuk tidak berkata kasar ataupun mencemooh di dalam kolom komentar ya. Let's keep it positive. Akan ada 3 pembicara luar biasa yang akan sharing di sesi kali ini. Pembicara pertama nanti yaitu teman saya yang cantik, pintar, baik hati, dan juga bersuara emas, yaitu Alena Wu, siapa yang tak kenal dia, seorang penyanyi kondang. Dan juga kita akan ngobrol dengan pembicara Eklin Amtor de Vretes, panutan kita nih Kak Eklin, seorang penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2020 di bidang pendidikan. Kemudian teman-teman, kita beruntung banget, kita berkesempatan baik hari ini karena kita akan ngobrol dengan Prof. Fasli Jalal, dan beliau adalah Rektor Universitas IARSI dan beliau juga adalah Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dan juga juri 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 ini. Baik, teman-teman, saya juga udah nggak sabar, langsung aja kita segera hadirkan ke hadapan kita Prof. Fasli Jalal, Alena Wu, dan Eklin Amtor.
Halo, selamat sore. Bisa dibuka mikrofonnya nih kayaknya nih. Sore. Iya, selamat sore, Halo. Mas Uli, Wah, saya senang sekali nih bisa Kak ketemu dengan Eklin, Mbak Prof. Alena. Fasli, iya, Alena. Kalau Prof. Fasli dan Alena sekarang selamat sore, kalau Kak Eklin berarti sekarang udah menjelang selamat malam ya Kak Eklin ya. Ya Om. Nah, itu saya tahu namanya Dodi yang mendampingi Kak Eklin. Benar ya Kak Eklin? Betul, Kak. Kak Eklin sekarang berada di Ambon ya Kak? Iya, betul, Kak. Di Ambon. Oke. Baik, Prof. Fasli, Alena, dan Kak Eklin, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan. Dan saya ingin memulai obrolan kita bersama dengan Prof. Fasli dulu nih. Prof, untuk mengawali diskusi, saya mau tanya Prof, sebetulnya seberapa penting pendidikan terhadap sebuah bangsa, Prof? Sehingga kita bisa bilang ini adalah sebagai pilar kekuatan, begitu, Prof? Ya, jadi pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk apa? Untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran. Untuk apa ini diperlukan? Agar setiap peserta didik mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya, jadi mengembangkan potensi dirinya yang unik untuk setiap individu, sehingga dia memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian dia juga cerdas, kecerdasan, dan juga punya kepribadian dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Coba bayangkan Mas Uli, kalau semua anak bangsa betul-betul kita mampu kita memberikan pendidikan, sehingga dia mengembangkan potensi dirinya, apapun potensi dirinya itu, dan menjadi yang terbaik di potensinya itu adalah kekuatan yang raksasa. Bayangkan 270 juta orang Indonesia nanti bisa diberikan pendidikan seperti itu. Nah, itulah kenapa demikian vital kemajuan bangsa itu. Berbagai sejarah, bukti-bukti, studi-studi menunjukkan sangat tergantung seberapa besar bangsa itu memberikan perhatian kepada pendidikan anak bangsanya, sehingga setiap anak mampu mengembangkan potensi dirinya dan aktif dia untuk mengembangkan itu, sehingga dia mempunyai tadi kekuatan spiritual keagamaan, dia mampu mengendalikan diri, tapi dia juga cerdas, dia juga terampil, dan dia juga punya kepribadian dan punya keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakatnya, bangsa, dan negara. Demikian penting, Mas Uli. Siap, Prof. Yang menarik nih, Prof. Fasli, tetapi pada kenyataannya masih ada juga anak-anak muda yang menganggap bahwa pendidikan itu nggak penting gitu ya. Mereka merasa asalkan kita bisa hidup, kita bisa mendapatkan penghasilan, dan juga pekerjaan, itu cukup. Nah, saya penasaran, apa sih tanggapan Prof terhadap anak muda yang menganggap enteng pendidikan seperti ini, Prof? Iya, ini dari dua sisi ya. Artinya kalau kita ikuti anak secara alamiah, sebetulnya anak itu sudah punya keinginan belajar. Jadi tidak ada anak yang tidak ingin belajar. Dia sejak kecil sudah mengeksplorasi lingkungannya, keingintahuannya tinggi, dia bertanya, dia mengobrak-abrik, dia semua adalah fitrah dia untuk mencari pengetahuan, melihat lingkungan, mengeksplorasi, menguasai, bernegosiasi dengan umur-umur yang masih kecil itu. Nah, tinggal lagi seberapa ramah kita memfasilitasi mereka. Nanti naik dia ke kelompok bermain, kemudian ke TK, kemudian ke SD. Kalau kita bisa menciptakan suasana dan proses belajar yang ramah tadi untuk anak, dan anak itu berbeda, dia tidak perlu dipaksa untuk harus pandai ini, harus pandai itu, sama dengan temannya, harus bisa matematika, pada dia kecanggihannya mungkin di bidang seni, atau dia lebih kepada interpersonal, atau dia orang-orang yang selalu kinestetiknya, dia bergerak, dia kayak nanyanaka, lari-lari, karakteristik itulah yang perlu disadari. Kalau ini kita berikan, kita sesuaikan secara individual, kita bantu dia mencari keinginan, kemauan, dan dia yakin apa yang bisa dia lakukan dan ingin dia tingkatkan, maka sebetulnya tidak ada anak-anak yang tidak ingin
mendapat pendidikan. Tapi kalau dia terhalang-halang, tidak cocok dengan potensi dirinya, tidak dimengerti siapa dia, dibanding-bandingkan dengan yang lain, disalah-salahkan untuk sesuatu yang sangat umum, padahal dia harus dihadapi secara khusus. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya memang ogah-ogahan. Dan sekarang terbuka luas kesempatan untuk mendapatkan keterampilan, mendapatkan pengetahuan di luar dari sekolah, di luar dari guru. Cuman peran sekolah dan pendidikan itu jauh lebih luas daripada sekedar pengetahuan atau keterampilan itu. Bersosialisasi, mengasah kepekaan empati, mampu berkolaborasi, dan hal-hal itu tidak bisa kadang-kadang didapat dengan belajar mandiri, ya kan, apalagi dengan menggunakan teknologi digital saja. Jadi human touch-nya, jadi aspek kemanusiaannya itu bagian terpenting dari pendidikan. Asal tadi kesadaran guru, sekolah, kepala sekolah, pengawas, ya kan, dan sama siswa bagaimana saling menghargai, melihat anak berbeda bakat, minat, dan potensinya, dan mari kita fasilitasi mereka akan menjadi terbaik di bidang yang dia pilih. Nah, kalau itu terjadi, harusnya anak-anak kapan saja bisa masuk ke sekolah, bisa keluar, dia bisa masuk ke kursus, bisa keluar, dia bisa belajar mandiri atau mentoring dengan orang lain. Nah, modalitas itu harusnya kita berikan seluas mungkin untuk mereka, sehingga biar mereka memilih kemana saja mereka yang cocok belajar, yang senang belajar, tapi setiap hari itu dia selalu mendapatkan tambahan, apakah pengetahuan, apakah akhlaknya, apakah etosnya, apakah empatinya, termasuk juga keterampilan dan cara berpikir yang makin lama makin canggih dan rasional. Menarik sekali Prof, yang saya tangkap, jadi ternyata memang setiap anak, setiap individu itu spesial begitu ya, dan memang peran mentor dan guru itu luar biasa penting. Mohon izin Prof, saya ingin tanya pertanyaan yang sedikit personal. Apa sih yang membuat Prof Fazly begitu jatuh cinta dengan dunia pendidikan, Prof? Ya, saya kebetulan orang tua saya dua-dua orang guru ya. Jadi saya udah melihat role modeling dari mereka, gaya hidupnya, kebiasaannya. Dan saya waktu SD itu sudah mulai mengajar-ngajar juga sedikit-sedikit untuk teman-teman. Kemudian di tempat saya itu, orang tua saya itu juga tokoh organisasi agama. Jadi ada sekolah agama boarding. Mereka waktu saya di SMP kelas 1 itu, mereka agak lemah di bidang, tadi Mbak Lena mengatakan matematik ya. Yang sainsnya IPA-nya dia agak lemah, karena memang gurunya juga tidak dipersiapkan secara kokoh untuk itu. Nah, saya mulai mengalirkan apa yang saya pelajari di SMP itu. Dan kemudian ya terbangunlah waktu mahasiswa, waktu KKN, saya juga menjadi guru buka sekolah SMP waktu itu. Sambil di perguruan tinggi, saya melakukan juga kegiatan-kegiatan sosial untuk pembelajaran. Kemudian saya ketua senat waktu itu ya, jadi kami banyak turun ke lapangan memberikan pendidikan pada masyarakat, dan kemudian mulai saya tamat langsung saya menjadi asisten dosen sampai menjadi guru besar. Jadi memang hidupnya untuk pendidikan dari awal, dan mudah-mudahan akan terus sampai ke liang lahat nanti. Amin, amin. Kita butuh orang-orang seperti Prof Fazly, luar biasa. Prof, ini kan kalau kita bicara kondisi sekarang ini, kita sedang dalam kondisi pandemi ya, Prof. Ya. Gimana sih adaptasi bidang pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini, Prof? Ya, ya ini kan sebuah sebuah cobaan yang dahsyat lah untuk dunia pendidikan ya, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk guru. Jadi saya kira kita belum punya formula yang tepat. Formula nasional mungkin bisa kita buat, tapi lokasi Indonesia yang berbeda ini tentu tidak bisa otomatis diterapkan. Yeah. Kemudian juga karena sekarang settingnya menjadi sangat individual anak di rumah, interaksi di keluarga, ekosistem, fasilitas, itu kan berbeda. Kalau kita punya 60 juta anak, berarti kita tidak lagi membagi mereka ke dalam kelas-kelas atau sekolah-sekolah yang bisa kita jamin kesamaannya. Sama gurunya, sama AC-nya, sama ruangannya, sama fasilitasnya. Sekarang nggak bisa lagi. Dia sangat tergantung kepada ekosistem di mana mereka berada. Dan ini variasinya menjadi sangat luas, dan disinilah timbul ketidakadilan. Banyak yang nyaman, yang mereka punya teknologi, aksesibilitas tinggi, uang bayar kuota lengkap, gadgetnya apapun ada gitu, yang paling canggih pun ya. Yeah. Dia tidak ada masalah, dia malah mendapatkan kesempatan yang lebih
dan malah bisa belajar lebih tinggi daripada yang biasa. Yang di tengah mungkin dia tertatih melakukan penyesuaian, tapi mungkin bisa, tapi tidak sebaik yang kalau dia belajar offline selama ini. Nah, yang bagian kiri, nah ini yang perlu jadi perhatian. Mulai dari listrik yang tidak ada, atau listrik ada, konektivitas tidak ada, atau konektivitas ada, listrik ada, kemampuan membeli kuota nggak ada. Alhamdulillah sekarang pemerintah menyediakan cukup besar dana untuk menyediakan kuota untuk murid, guru, dan mahasiswa, dan dosen. Tapi itu saya kira penting dan harus. Nah, kadang-kadang ini yang belum adalah mereka bisa itu dan dibantu oleh pemerintah untuk untuk kuotanya, tapi gadgetnya mereka nggak punya. Kadang-kadang itu punya ibu saja, ada 3 beradik kakak berebut-rebut nunggu giliran, ya kan? Belum lagi itu punya teknik-teknik untuk menggunakan dengan baik, dengan canggih, itu juga perlu. Jadi 5 lapis ini berbeda di antara 60 juta rakyat kita. Jadi karena itu tugas kita adalah jangan menyerah, selalu mudahkan. Jadi pemerintah jangan lagi ada hambatan untuk konektivitas, ya. Mudah-mudahan Kominfo, provider itu sampai ke pelosok-pelosok, kemudian kuotanya diberi, kemudian dilatih mereka untuk mampu. Nah, mungkin gadget ini memang gadget ini mahal, tapi saya dengar sudah ada keinginan untuk memberikan gadget yang cocok lah ya, agar anak-anak dimanapun di Indonesia, terutama yang di daerah-daerah yang sulit memiliki gadget itu, kalau konektivitas dan kuotanya sudah, maka apakah handphone atau apakah komputer murah dibagikan atau dibagikan di sekolah, sehingga dia nanti bisa belajar di sekolah, ya kan, secara kombinasi blended antara offline dengan online, tapi jangan teknologi ini menjadi hambatan. Padahal itu satu-satunya muara mereka untuk mendapatkan pembelajaran di tengah pandemi COVID ini. Jadi mari kita berdoa, Mas Uli, dan kita simpati pada anak-anak kita, adik-adik kita di kawasan yang tidak beruntung tadi, dan itu bukan salah mereka. Tugas kita bersama lah untuk menjangkaukan tangan agar mereka mendapat hak untuk sama dengan anak-anak Jakarta, anak-anak Bali, anak-anak Jogja, karena itu adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Insya Allah. Amin. Terima kasih Prof untuk penjelasan awal yang cukup jelas untuk bisa memberikan kita gambaran ya teman-teman mengenai kondisi pendidikan di Indonesia sekarang itu seperti apa. Nah, kalau bicara soal pendidikan di Indonesia, 2 orang narasumber saya yang juga hadir hari ini tentunya juga mendalami, dan salah satunya adalah Alena. Tadi Prof cerita nih, kondisinya di Indonesia sendiri itu ada yang sebelah kanan, ada yang tengah, ada yang kiri, dan ada yang punya kondisi yang cukup menguntungkan dalam kondisi seperti sekarang pandemi. Ada juga yang bahkan punya gadget aja sulit. Nah, Alena punya aktivitas nih teman-teman, yaitu aktivitasnya adalah Alena Sahabat Anak. Saya akan ngobrol dengan Alena mengenai apa sih yang dia lakukan untuk bisa membantu Alena Sahabat Anak, dan Alena Sahabat Anak ini sebetulnya apa sih? Alena boleh cerita ke kita nggak, Alena Sahabat Anak ini apa, lokasinya di mana, dan awal ceritanya Alena membangun komunitas ini seperti apa sih? Jadi Alena Sahabat Anak itu awalnya namanya bukan Alena Sahabat Anak. Kita bikinnya udah belakangan itu. Awalnya nggak ada nama, Ali. Karena memang sebenarnya hanya gagasan dari saya dan tim. Ayo kita jangan kerja terus. Ayo kita perlu melakukan suatu give back gitu ya. Apa yang saya gali lah istilahnya. Saya gali apa sebenarnya passion saya itu apa? Pendidikan gitu. Kenapa pendidikan? Kenapa buku? Karena banyak sekali kejadian di hidup saya yang tertransformasi atau pulih atau maju pesat itu karena buku. Jadi karena kecintaan membaca buku yang berhasil ditanamkan oleh mama saya semenjak saya kecil sebenarnya. Jadi pas umur berapa ya, Li? SD itu udah baca buku-buku yang kayak Personality Plus, How to Win Friends, jadi udah kayak di brainwash. Buku-bukunya ini ya, Dale Carnegie gitu-gitu ya, Stephen R. Covey gitu ya. Betul, jadi sejak aku masih di Kota Malang, itu aku udah bisa sejak muda banget, udah ngerasain apa, aha moment ya, tuh bahasanya tuh baca buku, iya bener nih, ini kayak gue nih. Oh iya, gitu. Itu kayak ada kenikmatan tersendiri yang aku akhirnya bisa dapat. Wow, buku itu amazing gitu. Kalau buat aku buku itu seperti obat. Jadi aku punya kebutuhan apapun, mau keuangan, mau parenting, itu semua ada di dalam buku. Dan kita bisa kayak shortcut gitu loh.
melompati, nggak harus lewatin gagal, tapi belajar dari orang yang sudah bisa dan sudah berhasil tuh langsung lompat gitu. Jadi kayak hidup kita tuh bisa langsung lompat, nggak usah jalan tersandung-sandung. Jadi kenapa aku suka buku karena itu. Jadi pertama kali itu stepnya ke anak-anak jalanan dulu. Jadi Anak-anak kita jalanan kita mencari beberapa titik anak jalanan random. di Jadi Jakarta. di Jakarta dicariin sama temen aku yang orang media gitu, memang koordinator media, jadi dia tahu tempat-tempatnya. Kita ngunjungin pas lagi ada sesi membaca buku, ada yang suka dongeng kayak Kak Ekling gitu di sana. Terus kita datang ke sana, kita bagiin buku lah gitu. Oh. Kita mengunjungi berapa titik. Tapi yang di titik terakhir itu aku nggak bisa tidur, Li. Kenapa? Jadi setelah pulang itu ada something yang burning gitu, ada yang ngebakar, kayaknya ngelihat mereka tuh kesian sekali. Dan saya setuju sama Prof. Fazli, anak-anak kecil tuh mau dimanapun dengan kondisi ekonomi apapun, saya melihat kehausan mereka gitu. Jadi waktu kita datang baca buku, aku bacain cerita simple aja, mereka tuh bisa bergerombol, terus yang benar-benar sampai nganga gitu, terus ketawa-ketawa. Jadi benar-benar yang buku tuh dimakan sama mereka. Padahal mungkin aku nggak tahu ya bisa baca apa enggak, tapi megang buku tuh kayak senang banget gitu loh. Jadi saya melihat kok sedih ya, aku cuman bisa bagi buku and then goodbye gitu. Jadi kita cari cara apa yang bisa kita kasih, dan itu pun prosesnya bergeser. Awalnya pengen bikin paket ABC. Wah, tapi ternyata luar biasa susah banget. Jadi saya merasa nggak mungkin. Aku nggak punya cukup dana untuk menggaji istilahnya kepala sekolah dan guru-guru. Kalau paket ABC kan harus gitu ya, Prof. Fazli. Iya, Jadi saya sampai mengunjungi Yayasan YCAB. Itu memang mereka bergerak di khusus anak jalanan. Itu luar biasa, pekerjaannya full time. Jadi nggak mungkin, saya belum mampu di sini. Jadi akhirnya terbentuklah seperti ASA itu, hanya mencari, kita cari tuh, mau Manggarai atau Senen, pokoknya di deket-deket kereta api itu biasanya banyak anak jalanan, gitu kan. Jadi kita mutusinnya oke di Senen. Terus somehow dimudahkan, bisa dapat izin, boleh pakai salah satu lapangan. Jadi ini bukan di dalam gedung ya, di lapangan. Iya, di lapangan, yang nggak harus bayar istilahnya kan. Jadi kita dapat lapangan itulah. Dan anak-anak dari sekitar situ ada rusun-rusun, terus ada anak jalanan juga yang datang ikut belajar. Pelajarannya juga kita adaptasi gitu. Awalnya semua pelajaran gitu dikasih, tapi karena seminggu cuma 2 kali, kok lama-lama kepanjangan ya. Maksudnya nggak cukup, malah nggak dapat apa-apa gitu kayaknya. Jadi berubah jadi matematika dan bahasa Inggris. Karena ya itu problema seperti Prof. Fazli tadi bilang, kalau di Indonesia tuh kayaknya kalau nggak bisa matematika harus sampai bisa gitu. Kalau nggak, kasihan mungkin anaknya jadi nggak pede. Dan penting juga dalam kehidupan untuk bisa punya matematika yang kuat itu berpengaruh gitu ya. Sama percaya dirinya itu, Li. Kalau saya kunci saya tuh dipercaya diri. Paling nggak dia jangan 5 gitu angkanya. Benar. Dan bahasa Inggris juga bagus banget, Alena, karena dengan bahasa kan akhirnya membuka pintu-pintu baru ya. Dia bisa belajar sesuatu yang baru dari YouTube, bisa ngambil course dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris. Itu penting sekali ya. Ya, bisa baca buku-buku yang tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, itu dari pengalaman saya. Jadi terbentuklah ASA itu di 2009, yaitu ceritanya ASA. Jadi 2009 mulai ASA. Jadi ASA ini ada di salah satunya di daerah Senen, di lapangan begitu. Di lapangan. Yang bukan dalam sebuah gedung, artinya misbar nih ya. Kalau gerimis bubar dong ya. Gerimis sedikit belum bubar. Gerimis kenceng baru. Kalau hujan deras baru pada bubar semuanya gitu ya. Iya. Luar biasa. Nah, waktu menjalani ini gitu ya, kan kita mungkin penasaran. Tentunya ini bukan sebuah hal yang gampang. Apa sih tantangan-tantangan yang Alena rasakan atau hambatan-hambatan apa yang harus Alena hadapi ketika mendirikan ASA di tengah lapangan di Senen yang gerimis bubar ini? Kalau soal yang menurut saya paling mudah itu dari hal biaya. Kalau pembiayaan itu nggak tahu kenapa, karena ini panggilan dari Tuhan. Jadi aku yakin somehow kalau panggilan dari Tuhan, tugas dari Dia pasti semuanya dicukupi. Jadi karena aku tuh penyanyi, jadi rezeki itu nggak tentu sama gitu kan. Kadang-kadang kalau bulan puasa itu 0, nggak ada kerjaan. Terus kalau aku hamil 2 kali, berarti selama berapa tahun tuh ada cuti beberapa bulan selama tahun-tahun tersebut gitu. Jadi tapi somehow selalu tercukupi. Kalau tentang rezeki, oke lah, masih masalah yang lumayan. Yang susah tuh awalnya untuk perizinan, tapi nggak terlalu susah juga, dilancarkan juga, sama pernah dipalak. Jadi dipalak?
pernah di Palak karena memang ya lingkungan di situ lumayan keras ya. Gimana harus cerita? Gimana ceritanya nih Alena di Palak di Senen? Saya nggak ikut waktu di Oh Palak. gitu. Saya dilaporin untungnya ya, Oke. kalau nggak udah gemeter saya. Jadi ya dipalakin gitu, ditanyain, dicurigain ini buat apa, maksudnya apa? Karena kan banyak ya yang melakukan ini untuk muatan tertentu gitu. Iya. Tapi ya mereka melihat sendiri karena nggak pernah absen tuh, selalu Selasa Jumat terus. Jadi mungkin mereka melihat oh ini nggak main-main ya, nggak main-main, bukan, malah akhirnya dijagain. Iya, Jadi iya. itu preman malah di situ gitu, di situ ikut aja nongkrong di situ. Lucu ya, menarik ya. Ini bagian dari dinamika masyarakat ya lah ya. Jadi hal-hal seperti itu terjadi itu ya memang ya itu terjadi. Tetapi kan gimana caranya supaya kita bisa memberikan pengertian kepada mereka juga. Nah ini yang menarik adalah Alena, kan kita tahu bahwa ada program apresiasi Satu Indonesia Awards. Artinya kan untuk orang-orang yang memang punya dampak di masyarakat itu dibantu dan dihargai gitu ya. Apa sih tanggapan Alena tentang program apresiasi seperti Satu Indonesia Awards ini? Menurut saya perlu sekali ada dan perlu lebih banyak perusahaan yang mengadakan ini supaya teman-teman yang sudah semangat tadi semakin semangat dan teman-teman yang sudah berhasil untuk berkontribusi semakin jago berkontribusinya karena diberikan bimbingan. Karena di sini kan program ini setahu saya ada bimbingannya juga. Iya. Jadi supaya apa ya, reach out-nya tuh lebih luas, lebih kuat, ya, dan lebih semangat lagi. Itu penting ya, jadi secara dana pastinya sangat membantu, tetapi ketika ada bimbingan, kan tadi Prof juga menjelaskan bahwa yang namanya guru atau mentor itu adalah sesuatu yang sangat penting juga, dan dengan adanya bimbingan itu kan membantu kita untuk bisa menemukan apa nih upaya-upaya lagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Betul, sama bertumbuh diri sendiri juga. Luar biasa, Alena. Terima kasih ceritanya. Nanti kita lanjut lagi. Kalau kita bicara mengenai Satu Indonesia Awards nih, teman-teman, saya rasa kita juga harus tanya langsung ke Kak Eklin. Jadi, Kak Eklin Amtor de Vretes ini merupakan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2020 bidang pendidikan. Halo Kak Eklin. Halo Kak. Gimana Ambon hari ini? Lagi hujan Om. Ini lagi hujan. Jadi teman-teman, ini Kak Eklin bersama dengan Dodi ya Kak? Dodi adalah kependekan dari Dongeng Damai Kak, bener gak? Betul. Nah dari semua lini pendidikan, kenapa Kak Eklin memilih pendidikan perdamaian Kak? Baik, kalau berdasarkan latar belakang, mengapa saya menghelat kegiatan-kegiatan pendidikan perdamaian, yaitu karena lahir dari keadaan di sekitar saya. Saya tinggal di Maluku yang pernah mengalami konflik. Dan salah satu dampak dari konflik itu ialah segregasi wilayah. Saudara-saudara Muslim dan Kristen tinggal terpisah-pisah, dan dari segregasi wilayah itu pun orang tua atau orang dewasa dalam kelompok yang homogen itu seringkali menceritakan cerita-cerita konflik kepada anak-anak yang tidak merasakan konflik di kala itu. Dan dari penuturan itu membuat juga segregasi wilayah tersebut bisa berdampak juga pada segregasi pemikiran. Karena penuturan tersebut, anak-anak bisa memasang pelabelan buruk atau tembok kepada saudara-saudara atau kepada orang-orang yang berbeda dengan dia. Oleh sebab itu saya merasa bahwa pendidikan perdamaian itu sangat dibutuhkan, dan saya memilih dengan menggunakan dongeng yang saya namakan Dongeng Damai itu. Tapi di sisi lain juga saya melakukan pendidikan perdamaian karena bagi saya dengan mendongeng itu mengandung nilai-nilai kebaikan atau juga mengandung budi pekerti yang dapat membuat anak-anak itu semakin berkepribadian baik, atau dengan kalimat lain pendidikan perdamaian atau dalam hal ini dongeng itu juga bagian dari pendidikan karakter dan sejalan juga dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk tidak hanya untuk menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki ilmu tetapi juga berakhlak mulia. Nah, akhlak itu dapat dibentuk dengan pendidikan karakter atau juga pendidikan perdamaian itu. Pendidikan perdamaian, pendidikan karakter itu sangat penting sebab juga dapat menjadi senjata untuk kita menyerang intoleransi, bullying, atau juga kekerasan-kekerasan yang lainnya. Demikian, Kak. Setuju, Kak. Ini menarik banget. Pendidikan melalui dongeng. Apa sih momennya ya di mana Kak Eklin tiba merasa kayak
wah benar nih, kayaknya saya mau mendongeng dengan menggunakan puppet, dengan teknik, ini kan teknik artinya bicara dengan perut ya, ventriloquist istilahnya begitu kan ya. Apa sih momennya di mana Kak Eklin tiba-tiba menemukan, ini nih yang mau saya lakukan, itu seperti apa ceritanya Kak? Kenapa nih Dodi? Dodi mau jawab juga boleh. Itu menyenangkan. Katanya dongeng menyenangkan. Kalau aku sih semenjak kecil sering didongengkan oleh mama, papa, ataupun kakek, nenek. Dan saya melihat bahwa dongeng itu budaya yang sudah mulai hilang, sudah mulai hampir punah di Indonesia. Dan saya rasa ketika untuk menghidupkan kembali dongeng itu juga sesuatu yang sangat baik. Tetapi alasan saya untuk mendongeng juga karena dongeng itu menyenangkan. Iya. Saya melihat bahwa tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa pun suka dengan dongeng. Dan saya berharap ketika saya mendongeng, itu orang tua atau orang dewasa yang melihat saya, mereka bisa sadar bahwa daripada menceritakan cerita-cerita konflik, lebih baik ceritakanlah cerita-cerita yang bisa membangun kepribadian anak-anak menjadi lebih baik. Dan ketika perjalanan mendongeng itu, saya temukan juga bahwa dongeng itu bagian dari healing. Dapat menjadi sarana untuk membuat anak-anak yang trauma itu bisa bergembira kembali, atau orang-orang yang ada dalam ketakutan, ada dalam beban dan masalah-masalah tertentu, dengan dongeng yang bersifat menyenangkan itu mereka sejenak bisa melupakan beban dan masalah mereka, ketakutan mereka, dan mereka bisa bahagia kembali. Tetapi titik untuk saya kenapa mau mendongeng juga yang paling terakhir itu mungkin alasan ini lebih bersifat kekristenan, karena saya memang seorang pendeta. Saya suka baca-baca Alkitab, dan saya melihat bahwa di kitab-kitab Injil itu cara Yesus mengajar itu menggunakan perumpamaan. Fabel. Dan perumpamaan itu tergolong dalam dongeng-dongeng jenis fabel atau sesuatu yang menyenangkan dan mudah untuk dicerna oleh para orang-orang yang diajarkannya. Semisal Yesus pernah berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang sombong masuk dalam kerajaan surga. Dan itu merupakan jenis-jenis dongeng fabel. Dan bagi saya, kalau Yesus telah memulai dengan pengajarannya dengan menggunakan media dongeng itu, kenapa tidak untuk saya lanjutkan? Begitu Kak. Kak Eklin, saya dengar katanya Kak Eklin sama Dodi ini bisa nyanyi ya? Bisa Kak. Iya. Mau dong kita dengerin nyanyi sama Dodi kayak gimana sih Kak Eklin? Kalau kami punya lagu Dongeng Damai. Iya ya Dodi? Setiap kali sebelum mendongeng kami selalu menyanyikannya. Oh, katanya sebelum dongeng biasanya kami menyanyikan lagu ini, lagu Dongeng Damai. Lagunya begini Kak. Dodi dodi dongeng damai, dodi dodi dongeng damai, jalan merawat perdamaian bersama Kak Eklin dan Dodi. Dodi, ayo. Dodi dodi dongeng damai, dodi dodi dongeng damai, buka mata pasang telinga, dengar Dodi cerita damai, cinta damai dan kasih sayang, semua harus melakukan. Dodi dodi dongeng damai, dengar dan renungkan bersama. Dodi dan Kak Eklin cerita. Dodi dodi dongeng damai. Itu lagunya. Yeay, keren Kak Eklin. Lucu banget. Oke Kak Eklin, makasih untuk ceritanya. Nanti kita balik lagi ke Kak Eklin. Saya ingin beralih lagi ke Prof. Fasli. Prof, luar biasa ya teman-teman kita ini ya. Alena, Kak Eklin luar biasa. Apa tanggapan Prof. Fasli tentang sepak terjang yang dilakukan oleh Alena dan Kak Eklin ini, Prof? Silakan. Iya, saya sebenarnya satu kalimat aja ya. Saya bangga jadi orang Indonesia kalau melihat contoh-contoh seperti Alena dan Eklin ini. Dan ini ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu ya
walaupun tidak setara benar, tapi mereka berada dalam koridor memberikan pengabdian, bekerja, melakukan suatu melebihi panggilan tugasnya tanpa pamrih dan selalu mencari kemaslahatan bagi orang banyak ketimbang diri atau kelompoknya. Nah, coba bayangkan kalau Indonesia dibangun oleh mereka-mereka ini, dipimpin oleh mereka-mereka ini di berbagai bidang kehidupan, dan cara mereka bekerja, berpikir, mindset, itu sudah membuat mereka itu sudah world class, sudah kelas dunia lah. Nah, jadi Indonesia akan dilompatkan nanti ke depan. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita men-talent scouting mereka-mereka ini? Karena mereka kadang-kadang kesepian, tidak ditemukan, malah dianggap aneh, kadang-kadang malah ada yang musuhi dalam proses mereka berkreasi tadi. Jadi disinilah saya kira peran dari Satu Indonesia Awards yang membuka pintu, memungkinkan orang-orang yang tahu dengan siapa yang dia lihat mempunyai sebuah kontribusi yang lebih menurut dia, diusulkan. Kadang-kadang orang-orang yang berkarya ini nggak mau mengajukan dirinya, nggak mau, malah dikenal, malah merasa aneh, menyembunyikan diri gitu ya. Tapi karena ini bukan untuk mereka, tapi adalah untuk orang banyak, supaya inovasi ini bisa ditiru, disebarluaskan. Yang lain-lain yang mulanya ragu-ragu berpikir mau datang, kemudian keluar dari persembunyiannya dan dengan gagah berani mencoba meniru. Nah, kami di Astra mengatakan kayak lilin ini. Coba kalau ratusan ribu lilin ini tumbuh dari Pulau Sabang sampai ke perbatasan New Guinea ya, dari Sangir Talaut sampai ke Pulau Rote, dan itu tumbuh lilin-lilin itu yang ratusan ribu ya, lama-lama menjadi jutaan. Jadi betapa terang benderangnya Indonesia. Terang benderang itu adalah Indonesia yang kita harapkan Indonesia emas pada 1 abad Indonesia merdeka nanti tahun 2045, yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita, anak-anak muda kita seperti Alena dan Eklini, dan banyak lagi yang lain yang Astra sudah mulai menemukan sejak 12 tahun ini dan akan terus menemukan. Dan saya setuju sekali dengan Alena tadi bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan oleh banyak orang, banyak pihak, banyak perusahaan, banyak Pemda, banyak kan, tinggal lagi mereka memilih angle-nya apa, di lokasi mana, tapi tetap berupaya mencari orang-orang yang punya ide, punya pengabdian luar biasa, tidak mencari nama, tidak mencari citra, tidak mengenal PR, tapi dia tetap berbuat. Nah, kalau ini kita temukan, kita dudukkan di tempat yang dia nyaman, kita sinergikan, sehingga menjadi lilin yang menerangi Republik ini. Nah, inilah mimpi besar kita, dan saya kira mimpi besar juga dari Astra dan bangsa Indonesia. Jadi karena itu saya sangat antusias ini, Mas Uli, kalau udah bicara menemukan anak-anak seperti Eklin atau anak-anak muda seperti Alena ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ternyata Prof. Fasli ini diam-diam puitis ya beliau ini ya. Tapi benar banget loh, saya setuju. Itu kata-kata yang indah ya. Bilang bahwa lilin-lilin kecil, tapi ketika lilin itu ada banyak, maka dia akan menerangi seluruh Indonesia karena jumlahnya ada banyak. Dan ya dengan adanya Satu Indonesia Awards ini, jadi kita ingetin lagi nih buat teman-teman, kalau memang teman-teman punya dampak pada masyarakat, itu jangan ragu untuk bergabung. Dan juga kalau teman-teman yang sedang menyaksikan kita sekarang, tahu seorang sosok yang juga memberikan dampak besar di masyarakat, langsung daftarkan ya. Dan saya ingatkan juga buat teman-teman untuk bisa bertanya langsung aja di kolom YouTube chatnya yang ada, bisa tanya ke para narasumber kita yang luar biasa nih hari ini. Ada Alena, ada Kak Eklin, ada Prof. Fasli Jalal juga. Saya tambahkan sedikit, Mas Uli. Artinya kepada teman-teman, baik yang akan mengusulkan dirinya maupun mengusulkan orang lain, tidak usah takut dulu apakah sudah cukup canggih atau tidak. Yang penting sampaikan dulu bahwa kita melakukan suatu, rasanya ada kelebihan yang kita lakukan ya, dan kemudian kita merasa bahwa ini paling tidak berbagi aja dulu. Sampaikan sehingga orang tahu dan masuk kita ke dalam sebuah forum. Toh nanti ini bisa berulang, jadi kalau tahun ini belum berhasil, dia bisa memperbaiki diri, melihat bagaimana proses yang diharapkan, kemudian dan bisa mengusulkan lagi. Ada yang sampai 3-4 kali mengusulkan baru dapat juara gitu. Jadi ini sebuah proses, dan kemudian kami dan juga grup Astra terutama itu begitu orang yang sudah masuk dalam proses ini itu tidak dilepas.
kalau dia tidak juara nasional, kalau di provinsinya dia baik, diberikan kejuaraan provinsi. Kalau dia misalnya belum mencapai kejuaraan provinsi, dibina, kegiatannya dicarikan kaitannya dengan 5 pilar program Astra. Dan mudah-mudahan juga Pemda kadang-kadang baru sadar bahwa ada mutiara di sekitar mereka gitu ya, warga. Iya, Dan betul, mereka Prof. turun juga. Jadi ini mudah-mudahan mempermudah juga kerjasama dari teman-teman kita yang aktivis kepada perusahaan dengan CSR, kepada filantropis maupun juga kepada Pemda. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah cukup banyak organisasi internasional yang justru mencari-cari contoh-contoh seperti ini untuk mereka dukung. Jadi karena itu mari kita gegap gempitakan sehingga anak Indonesia yang sudah berbuat berani mengatakan ini saya melakukan satu untuk bangsa saya gitu. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Kak Eklin, boleh cerita nggak ketika mendapatkan penghargaan Satu Indonesia Awards ini bagaimana perasaannya? Kemudian perubahan apa sih yang akhirnya terjadi dalam aktivitas Kak Eklin sendiri? Perasaannya dan perubahannya. Perasaan apa, Dodi? Aku kan tidak punya perasaan. Kalau Dodi tidak punya perasaan. Kan aku boneka. Bener juga. Kalau perasaan pasti senang, Kak, kalau perasaan. Dan bersyukur sekali karena bisa mendapat penghargaan ini. Kalau perubahan yang didapatkan, apa ya, Dodi? Teman-teman tambah banyak. Oh, katanya Dodi tambah banyak. Dodi punya teman tambah banyak karena sudah tidak hanya Dodi saja. Kalau waktu dulu masih hanya satu Dodi, sekarang sudah banyak. Ada kakek juga. Oh, katanya ada kakek juga. Kakek lagi duduk di samping. Mana kakek? Sini, Kek. Ayo sini. Kakek lutut sakit. Oh, katanya kakeknya Lututnya sakit. Oke, baik. Halo semuanya. Wih, Kakek, Kak. halo Kek, Dan apa ada kabar? beberapa lainnya. Tapi saya bersyukur juga dengan pembinaan ataupun dengan pendanaan dari Satu Indonesia Award yang telah didapatkan itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mulai saya lakukan juga. Tidak hanya di masa pandemi ini secara daring, tapi juga secara laring. Kalau secara daring memang saya sering membuat kegiatan-kegiatan seperti dongeng damai di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini buat adik-adik untuk menghibur mereka di masa puasa mereka lewat Instagram. Saya siaran langsung atau dongeng damai untuk anak-anak di NTT, doa untuk NTT. Jadi anak-anak NTT pasca bencana kemarin saya kumpulkan mereka di gereja atau di tempat-tempat tertentu, dan saya dan Dodi, kakek juga, kita mendongeng bersama-sama dengan anak-anak di sana untuk anak-anak di sana dan berdoa bagi mereka juga. Tapi kalau secara laring, banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, semisal saya membuka kelas dongeng secara gratis di Rumah Dongeng Damai ini. Kemudian juga saya bersama-sama dengan anak-anak jalanan di Kota Ambon, saya latih mereka untuk bisa mendongeng. Dan saya bersyukur pada bulan Maret kemarin saya melakukan atau saya menghelat Hari Dongeng Internasional bersama-sama dengan anak-anak jalanan di Kota Ambon. Kami mendongeng bersama-sama dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya bisa mendongeng bersama-sama dengan anak-anak jalanan di Kota Ambon ini. Saya juga masih mendongeng bagi anak-anak di masjid, di gereja, atau di daerah-daerah pedalaman, dan buat anak-anak berkebutuhan khusus sampai anak-anak dengan HIV/AIDS. Begitu sih, Kak. Kak Eklin, Instagramnya apa sih? @Eklin_, @K_Eklin. K_Eklin ya. Teman-teman bisa di-follow ya kalau mau kenal lebih dekat dengan Kak Eklin sama Dodi sama kakek, K_Eklin. Oke, terima kasih Kak Eklin. Alena, ada pertanyaan nih yang masuk dari Ratna Intan Anggraeni. Terima kasih Ratna Intan Anggraeni, aku bacain ya pertanyaannya untuk Alena ya. Kak Alena, bagaimana sih caranya menanamkan kecintaan kita terhadap membaca buku, dan bagaimana cara orang tua kakak menanamkan kecintaan tersebut kepada kakak? Tips dan triknya ya Kak untuk adik saya katanya. Makasih. Ini adiknya Ratna nih, berarti Ratna kepengen adiknya jadi lebih suka baca nih Kak Alena. Mulai dari buku yang paling menarik untuk usianya.
Jadi tergantung adiknya umur berapa. Kalau anak saya emang dari kecil banget udah pakai board book, buku-buku yang bisa dicoret-coret, dihapus, atau buku-buku yang gambar-gambarnya banyak. Kalau untuk teenager, untuk remaja udah mulai masuk ke novel. Kalau pra remaja seperti anak saya yang besar itu mulai novel yang gampang-gampang, atau misalnya dia suka Ninjago, ya udah kita beli aja buku buat dia Ninjago apa yang pokoknya yang menarik dulu tapi bentuknya buku, lalu perlahan-lahan baru mulai pindah ke sesuai yang dia butuhkan. Seperti mama saya dulu tahu kalau saya tuh pemalu banget, lalu saya susah berteman, jadi dan mama tahu kalau saya tuh pengen bisa lebih pintar berteman, saya dikasih buku yang personality plus dan How to Win Friends and Influence People. Dale Jadi, Carnegie ya, Kak? Betul. Jadi otomatis saya langsung mau baca bukunya. Kalau dikasih buku yang nggak ada hubungan dengan kebutuhan saya, mungkin saya nggak mau. Jadi mama saya pintar di situ. Benar, saya setuju banget dengan Alena. Saya juga suka banget baca buku, dan awalnya sebenarnya karena memang dikasih aja bukunya sesuai dengan yang kita suka dulu. Dulu awalnya mungkin komik, tapi kemudian kan seperti kata Alena tadi, lama-lama kita jadi kepengen tahu kan, kita cari nih. Aduh, saya butuhnya apa ya? Kayaknya komunikasi kurang, cari buku komunikasi. Aduh, kayaknya matematikanya kurang, cari buku matematika. Lama-lama mencandu buku ya, Kak Alena ya? Iya, betul. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Alena. Ini ada pertanyaan masuk juga untuk Kak Eklin, saya bacakan ya. Selamat sore atau selamat malam ya untuk Egi Sistwati. Katanya, Kak Eklin, gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan gengsi diri sendiri, ditambah lagi saya adalah seorang introvert. Nah, begitu Kak katanya, dari Egi. Boleh ulang pertanyaannya, Kak? Bagaimana? Dari Egi, tanya ke Kak Eklin. Kak Eklin, gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan gengsi diri sendiri, Kak? Apalagi saya ini adalah seorang introvert, katanya. Oke. Nah, bagaimana tuh, Dodi? Kalau gengsi berarti masih sombong. Oh, katanya kalau Dodi bilang kalau gengsi berarti masih sombong. Jadi harus rendah hati. Rendah hati untuk mengakui kelebihan orang lain dan menyadari kekuatan di dalam diri kita. Kita perlu untuk menyadari kekuatan di dalam diri kita, mengakui kelebihan orang lain, supaya kita tidak gengsi terlalu tinggi begitu, Kak. Oke, tuh Egi udah dijawab ya sama Dodi. Egi berarti harus bisa mengurangi kesombongan ya, Kak Eklin ya? Aku yang bilang, Kak. Siap. Katanya Dodi yang bilang. Oh, Dodi yang bilang, baik. Terima kasih, Eklin. Ini ada pertanyaan yang masuk juga ke Prof. Fasli. Mohon izin saya bacakan sebentar. Ini dari Arisha Lalita nih, Prof. Saya bacakan ya. Mau tanya ke Prof. Fasli, bagaimana pendapat Prof tentang anak yang harus terpaksa mengikuti pendidikan karena arahan dari orang tuanya? Bagaimana sih sebaiknya sikap anak ini sebaiknya seperti apa, Prof? Maaf Prof, ini masih di mute Prof, mikrofonnya. Oh ya, ini pertanyaan yang bagus Arisa ya, ini pertanyaan seluruh Republik ini. Memang pertama ya penyadaran pada orang tua dulu ya, bahwa anak itu bukan dirinya dan keinginan dirinya nggak bisa disalurkan ke anak, apalagi dipaksakan. Lihatlah anak sesuai dengan diri anak tersebut, dan anak itu punya keunikan, dan tugas kita adalah sabar untuk melihat potensi bakat minatnya, dan itu butuh waktu. Tapi kalau kita udah didera oleh keinginan ingin di anak kita menjadi ini, menjadi itu, dan itu yang mengemuka, maka kita tidak akan punya kesabaran dan ketajaman melihat potensi yang sebenar dari anak. Di sana kita mulai bertengkar dengan dia, dan akhirnya kadang-kadang kalau anaknya merasa udahlah kalau begitu ayah ibu saya mau mereka ya udah saya ikutin aja. Dan saya punya teman, betapa lamanya dia menderita, dia sampai jadi dokter, dia ikuti karena sebenarnya bukan dari diri dia, hanya karena keinginan orang tua. Begitu dia udah tamat, dia kasihkan ijazahnya ini ke orang tuanya, Mami, ini ijazah dokter saya sudah laksanakan perintah Mami, sekarang saya kembali ke bakat saya menjadi guru piano. Bayangkan hancurnya hati orang tuanya ya, karena nggak sadar dalam perjalanan itu dia terlalu memaksakan dirinya, lupa untuk melihat
potensi anak yang sebenarnya. Tapi saya kira sekarang anak-anak juga lebih ekspresif, orang tua juga sudah punya kepekaan, guru menjadi sangat vital, apalagi guru BK, karena kadang-kadang orang tua tidak selalu jeli melihat itu, perlu pandangan profesional dari guru BK dan guru-guru yang lain sebagai pedagog. Nah, kalau interaksi antara orang tua dengan guru dan sekolah ini berjalan, mudah-mudahan anak nanti akan kita berikan sebetulnya apa yang menjadi bakat, minat, dan potensinya. Dan kalau diperlukan bisa meminta jasa psikolog atau orang-orang yang punya kemampuan lah untuk membantu sebaiknya bagaimana upaya kita untuk memfasilitasi pendidikan atau pembelajaran dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan itu Arisa, jadi dari anak juga sampaikan, sekarang lebih ekspresif, keinginan buktikan, jangan dengan marah-marah, jangan dengan mencontoh orang lain, tapi tunjukkan bahwa itu dari diri kita, nampakkan kalau di bidang itu kita memang senang dan bisa berprestasi gitu dalam dua tanda kutip ya. Tapi juga dengar juga apa argumen orang tua, berikan alasan sesuai dengan sudut pandang orang tua, dan kemudian kalau perlu minta bantuan dari sekolah sehingga guru BK bisa menjembatani. Kalau ini kita lakukan, insya Allah lah. Yang tadi saya contohkan teman saya menunggu sampai 18 tahun dia dulu ya. Dia 12 tahun, 20 tahun lah, tambah 8 tahun di kedokteran. Jadi 20 tahun. Untuk sebuah ijazah yang dia serahkan kembali ke orang tuanya. Kemudian dia kembali ke passion yang sebenarnya. Padahal kalau dia diikuti dari awal, dia mungkin sudah menjadi pianis dunia di Philharmonic di New York City misalnya. Iya kan? Betul, Prof. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi, mungkin kebetulan pertanyaannya sama banget dengan pertanyaan saya untuk Prof, untuk Alena dan untuk Kak Eklin juga. Jadi mungkin nanti Alena dan Kak Eklin bisa ikut menjawab, Prof. Ini pertanyaannya dari Muhammad Rauf Alfanzuri, Prof. Bagaimana tipsnya khususnya bagi generasi yang mungkin belum berasa mengambil andil, Prof, dalam kemajuan bangsa ini. Jadi how to start ya untuk mereka-mereka yang belum seperti Alena, seperti Kak Eklin itu bagaimana, Prof? Iya. Ya memang di Satu Indonesia Award ini kita kan kunci umurnya 35 ya. Jadi memang kalau untuk award ini 35. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang munculnya kelebihan-kelebihan itu dan mulai dia memberikan perhatian yang lebih luas dari diri dan kelompoknya, mulai memberikan kontribusi, itu kadang-kadang tidak bisa kita atur di umur berapa. Itu sangat bergantung pada individu anak, ekosistemnya, bidang yang dia minati. Jadi karena itu jangan ragu-ragu kalau memang rasanya kita menjalani secara biasa, tidak usah pula kita paksa, kita karbit untuk melakukan sesuatu. Tapi jalani aja, perluas contoh-contoh, lihat YouTube, kemudian mulai mana yang kira-kira dekat dengan minat kita. Nah, mulai didalami itu contoh-contoh. Nah, kadang-kadang dari sana muncul ide, wah ini nampaknya gua bener ini bisa kita coba nih. Nah, seperti tadi Alena mencontohkan bagaimana perjalanan dari dirinya. Jadi mudah-mudahan dengan itu Rauf ya nanti akan tumbuh sendiri, tapi juga perlu difasilitasi. Baik tadi masing-masing mencoba lebih proaktif dan juga orang tua dan guru yang tahu bahwa anak ini punya sebuah potensi yang kadang-kadang masih terselumut ya atau masih di bawah lumpur. Nah, sekarang bersama-sama memoles sehingga berkilat-kilat seperti mutiara-mutiara bangsa ini ya. Siap, Prof. Terima kasih. Oke, Kak Alena, ada tanggapan nggak untuk pertanyaan dari Muhammad Rauf tadi yang tadi bertanya? Oh, sorry, ada pertanyaan masuk nih, baru masuk aja saya baca ya. Untuk Alena dari Yuli. Pertanyaannya begini, Kak Alena. Halo Kak Alena, dengan kondisi yang serba digital seperti sekarang, bagaimana cara mengalihkan kegemaran anak memegang gadget supaya beralih ke buku? Wah, ini pertanyaan sejuta umat nih, bener nih. Silakan Alena. Terima kasih. Jujur, saya juga sempat struggling dan saya melihat anak saya sendiri menurun minat bacanya saat pandemi ini karena mamanya terlalu sibuk kerja. Tapi ya beruntungnya awareness-nya datanglah sebelum terlambat dia nggak suka baca. Jadi caranya yang udah berhasil, saya coba setiap malam waktu spend time sama dia ditambah. Jadi sebelum tidur saya tambahkan mungkin 1 jam. Itu benar-benar buku.
Jadi spend time-nya udah, kalau dulu kan kadang nonton film bareng Iya. atau apa gitulah, masih ada hubungan dengan gadget. Sekarang saya benar-benar nggak mau pakai gadget, saya mau pakai buku aja. Jadi kita kemarin baca buku Asterix tuh. Nah, yang generasi saya Uli pasti tahu dan dong. suka. Jadi Asterix dan Obelix ya. Iya, jadi kita baca itu ngakak-ngakak bareng. Terus baca National Geography, buku yang pokoknya yang menarik buat dia, kita ambillah buku itu. Dan lucu, padahal dia selama ini kan layar terus, tapi begitu masuk ke buku, minta nambah terus. Jadi sebenarnya minat itu masih ada. Cuman tinggal diingatkan kembali dan perlu bantuan kita untuk mendampingi. Baca bersama. Jadi peran orang tua juga ya Kak untuk bisa membuat anak-anak supaya nggak full ke gadget terus. Oke, pertanyaan terakhir rekan-rekan, teman-teman, Prof, ini baru aja masuk pertanyaannya, saya bacakan ya. Dari Oma Hinkole. Ini untuk Prof Fasli lagi. Apa syarat-syarat untuk dapat mengikuti satu Indonesia Awards dan batasan usianya boleh dijelaskan sekali lagi Prof. Silakan Prof. Ya, jadi ini terbuka bagi semua anak muda dari umur sampai 35. Jadi pada waktu memasukkan memasukkan permohonan, dia belum berulang tahun yang ke-36. Ya, jadi sepanjang dia masih umur 35 lebih sampai 364 hari itu masih boleh memasukkan. Ya. Pertama. Yang kedua, tidak ada batasan-batasan tentang seperti apa kecanggihannya. Dia hanya memilih aja mau masuk di bidang mana. Apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang inovasi, di bidang kesehatan, atau di kewirausahaan, atau teknologi, ya kan? Dan kemudian juga yang tidak kalah penting ada kategori yang juga untuk bersama, berkelompok. Kalau tadi adalah individu-individu. Jadi kewirausahaan, lingkungan, pendidikan, kesehatan ya, dan teknologi itu 5 pilar, tambah 1 pilar untuk berkelompok, jadi boleh kemana saja, ke 5 pilar itu boleh, dan tambah 1 lagi selama COVID adalah orang-orang yang berkarya, bekerja luar biasa merespon beban COVID ini. Nah, jadi silakan. Kalau untuk yang lain-lain itu biasanya minimal 1 tahun dia sudah harus berkarya, jadi tidak bisa baru 6 bulan sudah bisa melamar. Tapi untuk COVID, karena COVID ini baru, berapa lama pun boleh. Kita tinggal melihat nanti kecanggihan daripada kontribusinya itu. Nah, jadi untuk itu ada 6 lah gitu ya, 5 kategori tadi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Kemudian ini individu, jadi masing-masing dirinya. Kemudian kalau dia berkelompok, ada 1 kategori sendiri, boleh dari kelima ini, silakan. Dan kalau dia orang yang terlibat dalam respons COVID, nah ini kategori sendiri lagi. Silakan diajukan, nanti formatnya sederhana aja, ada isian di yang kita minta, tapi kita sengaja tidak terlalu bertele-tele karena pernah dulu di awal-awal kita minta mereka membuat narasi segala macam, akhirnya banyak yang tidak jadi karena dia mau sederhana aja, idenya apa dia jawab 1 kalimat dot. Hari itu kita sesuaikan, toh nanti kita akan memverifikasi, mencek track record mereka, dan malah untuk finalis kita datangi mereka ke lokasinya. Tinggal tim kita di sana memvideokan, mendapat testimoni, di samping dia kita undang presentasi tentang apa kecanggihannya. Bung Eklin ini luar biasa, dia punya visi perdamaian, tapi dengan cara yang canggih. Dulu kita di Maluku itu hidup bersama, antar agama, tapi karena konflik diadakan pemisahan, yang dengan sendirinya orang merasa hidupnya di kelompoknya aja. Nah, Mas Eklin dan juga banyak pihak lain merasa ini tidak bagus, jadi dicoba. Tapi butuh kepercayaan kan, untuk bisa memulai nama Eklin, walaupun dia Kristen, dia bisa masuk desa-desa Islam dan membawa juga teman-temannya dari desa-desa Islam ke desa-desa Kristen, sehingga walaupun secara fisik mereka udah dipisahkan zonasinya, tapi secara pikiran, secara empati itu tetap bisa dijaga. Nah, itu contoh luar biasanya Mas Eklin yang kami temukan di bidang pendidikan. Terima kasih. Luar biasa ya, lintas agama ya pada akhirnya ya, namanya perdamaian. Saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kita sekarang, silahkan daftar kalau memang ada sosok yang dirasakan juga
ingin didaftarkan jangan ragu-ragu. Persyaratannya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fasli, usia maksimal 35 tahun, individu atau kelompok. Kalau kelompok itu minimal 3 orang, kemudian kegiatannya harus orisinal, kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun, tapi kalau untuk yang pandemi tentunya di bawah 1 tahun juga nggak masalah, dan belum pernah menerima penghargaan nasional atau internasional, dan juga bukan karyawan grup Astra dan Mitra 1 Indonesia Awards, dan juga saya ingatkan bahwa teman-teman bisa mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk ikut 1 Indonesia Awards 2021 ya. Dan juga program yang diajukan juga tidak pernah menerimakan manfaat dari grup Astra. Jadi teman-teman ditunggu ya. Ya, betul Mas Uli, memang sengaja karena kita mencari yang baru yang di pelosok-pelosok, karena itu memang kategori khusus syarat khususnya adalah tadi yang Mas Uli katakan belum pernah menerima penghargaan di tingkat nasional, apalagi internasional. Jadi memang ini fresh, orang-orang yang masih segar, yang kadang-kadang nggak dikenal, nah akhirnya ditemukan dan membuat kita terkagum-kagum dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Terima kasih, benar. Seperti kata Kak Eklin tadi, kalau teman-teman bisa bergabung, itu tentunya juga menambah pergaulan, menambah teman, menambah network, sehingga kita melakukan ini tuh bersama-sama, beramai-ramai gitu. Kita teman-teman nggak sendirian, ada kita, ada banyak orang lain yang juga ingin bergandeng tangan bersama dengan teman-teman semua. Kak Eklin, untuk menutup, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang sedang menyaksikan kita sekarang? Silakan Kak Eklin, atau Dodi juga boleh. Oh, kalau untuk penutup kayaknya ada kakek. Oh, kakek boleh. Ayo kakek. Kakek mau kasih nasihat buat anak-anak muda. Katanya kakek mau kasih nasihat buat anak-anak. Boleh, silakan. Oke. Ya, untuk anak-anak muda harus semangat untuk peka melihat keadaan di sekitar kita, lalu sana-sana bergerak untuk pendidikan yang lebih baik. Dimulai dari daerah masing-masing saja. Oh, katanya kita perlu sama-sama bergerak dan boleh dimulai dengan dari daerah kita masing-masing saja. Saya juga berharap supaya generasi muda, khususnya anak-anak di Indonesia ini dapat menikmati pendidikan dengan layak dan secara merata. Anak-anak di kota bisa bahagia, bisa senang, seperti yang tadi Prof. Jalal bilang bahwa mereka bisa menikmati pendidikan dengan nyaman, fasilitas yang memadai, ataupun guru-guru yang hebat. Tapi bagaimana dengan anak-anak di daerah-daerah pedalaman? Saya pernah ke daerah Manusela, pedalaman hutan seram di sana. Saya mengajar baca tulis selama beberapa bulan buat anak-anak di sana, dan saya untuk ke sana harus jalan kaki selama 3 hari. Dan saya temukan anak-anak di sana untuk sekolah, mereka tidak menggunakan alas kaki. Untuk sendal saja itu sudah bersyukur kalau mereka punya. Buku yang seperti Kakak Alena tadi punya untuk bisa dibacakan buat anak-anak, itu bersyukur kalau mereka punya. Karena untuk buku tulis dan pena saja susah untuk mereka dapatkan di sana. Sekolah mereka dari lantainya dari batu-batu, dari tanah. Sekolah mereka bocor-bocor, dan hanya 1 guru mengajar 6 kelas, anak-anak di 6 kelas itu secara bergantian. Jadi sekali lagi saya berharap supaya pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang benar-benar terjadi untuk semua anak secara merata dan dapat dirasakan oleh semua anak. Gitu ya, Kek? Ya, betul sekali. Terima kasih kakek. Jadi teman-teman ingat ya, memang seperti namanya ini pas banget. Kita itu 1 Indonesia, artinya dimanapun teman-teman berada, di kota besar, di desa, di pelosok, dimanapun kita bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk menjadikan Indonesia itu lebih baik ya. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang beruntung sekali bisa ngobrol dengan Kak Eklin, dengan Alena, dengan Prof. Fasli. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Prof. Fasli sudah berkenan bergabung, menceritakan banyak hal. Alena sudah berbagi mengenai apa yang sudah dilakukan, memberikan banyak informasi juga kepada teman-teman. Kak Eklin luar biasa bersama dengan Dodi dan kakek. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Saya yakin semua yang dikatakan oleh Prof. Fasli, Alena, dan juga Kak Eklin pasti bermanfaat banget untuk teman-teman yang menyaksikan kita hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat sore untuk Alena dan untuk Prof. Fasli, dan selamat malam untuk Kak Eklin dan Dodi dan kakek. Terima kasih. Tetap menginspirasi. Semangat.
Baiklah teman-teman, luar biasa obrolan kita hari ini. Saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa mendapatkan hadiah nih hari ini. Ada 50 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan cenderamata dari Astra dan akan kami umumkan di kolom komentar YouTube Satu Indonesia. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube Satu Indonesia. Siapa tahu kamu yang beruntung. Dan kami juga masih terus menunggu teman-teman untuk mendaftar atau seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, boleh juga mendaftarkan sosok yang menurut teman-teman itu tepat untuk menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Dan sebagai informasi, para dewan juri dari Satu Indonesia Award 12 tahun 2021 adalah Prof. Nila Muluk selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian Prof. Emil Salim, dosen Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, kemudian Prof. Fasli Jalal, Rektor Universitas Yarsi dan Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, kemudian Insinyur Tri Mumpuni selaku pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, juga ada Ono W. Purbo PhD, beliau adalah pakar teknologi informasi, dan juga ada Torik Hadat, beliau adalah Direktur Utama Tempo, Dian Sastrowardoyo selaku pegiat seni, Billy Boon, founder Young on Top, Boy Klana Subroto, Head of Corporate Communications Astra, dan juga Diah Suran Febrianti, Head of Environment and Social Responsibility Astra. Info lengkap tentang pendaftaran teman-teman bisa lihat langsung di www.satu-indonesia.com. Langsung meluncur. Pendaftaran dibuka sampai dengan 2 Agustus. Oke, untuk teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat pada sesi kali ini, rekan-rekan sekalian, dan bisa langsung mendapatkan e-sertifikat ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman bisa screen capture boleh atau mau difoto juga boleh, nanti di scan-nya belakangan. Yang jelas dengan teman-teman melakukan scanning QR code yang ada ini, teman-teman akan bisa mendapatkan e-sertifikat. Baiklah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya Uli Harinansyah merasa sangat beruntung bisa ketemu dengan teman-teman semua, bisa berbincang bareng, bisa ngobrol-ngobrol dengan para narasumber kita yang luar biasa. Ingat bahwa kita satu Indonesia, artinya teman-teman nggak sendiri dimanapun kamu berada, ingatlah bahwa ada kami, ada banyak orang-orang yang juga ingin dengan senang hati bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia. Salam Satu Indonesia, sampai jumpa. Cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan, tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah, tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah, menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti, yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertiwi.
64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju, mereka hadir. Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri. Mereka yang tanpa pamrih ulurkan tangan demi laju sekitarnya. Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Saya Igede Martawega Pratama, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2020 bidang teknologi. Saya gemar beradventure, mengeksplorasi pedalaman Bali yang belum terekspos untuk menemukan sesuatu yang baru. Bali sangat kaya, banyak tersembunyi eksotisme keindahannya. Dari perjalanan saya tersebut, saya menemukan refleks pribadi yang lebih dalam, keterhubungan alam dan budaya lokal, serta koneksi semesta. Bali dikenal dengan ritual dan budayanya. Penduduknya sangat religius, taat kepada Sang Pencipta, dan mereka bekerja dan belajar menggunakan semangat taksu. Saya tinggal di suatu daerah yang sebagian hidup masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Bermula dari keresahan saya terhadap nelayan lokal Bali, mereka bekerja menghabiskan waktu lebih banyak di laut menggunakan cara tradisional. Dengan dasar studi keilmuan yang saya tempuh di perguruan tinggi, saya bertekad membuat sebuah teknologi tepat guna yang dapat meringankan beban pekerjaan nelayan sehingga menjadi lebih efektif dan tanpa mengurangi semangat taksunya. Saya berhasil menciptakan aplikasi Fishgo, sebuah aplikasi pelacak ikan berbasis navigasi yang dapat membantu para nelayan memetakan lokasi pergerakan ikan dengan tepat sasaran, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman, konsumsi bahan bakar jukung lebih efektif, serta efisiensi waktu dalam menjaring tangkapan ikan. Tahun 2020, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Astra, suatu ajang kompetisi generasi muda yang mampu berkontribusi dan memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air, 1 Indonesia Awards. Tahun ini, Astra kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi menjadi potret inspirasi melalui 1 Indonesia Awards ke-12 dalam 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut, dan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan karya, kita bisa membanggakan bangsa Indonesia. Bergabunglah bersama saya menjadi intan-intan bangsa berikutnya yang dapat memancarkan cahaya positif generasi muda untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Semangat melaju bersama! Daftarkan dirimu atau orang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Indonesia Awards 2021 di 1indonesia.com.